Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Antika Sari dengan NIM 190240583, kelas 5B, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Marlina Bakri MPD. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dosen pembimbing Manajemen Sumber Daya Manusia kepada saya. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Remunerasi adalah pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada seorang pegawai sebagai apresiasi atas pekerjaan atau kontribusi dalam perusahaan yang sifatnya rutin di mana ia bekerja. Mengapa pemberian kompensasi harus adil? Kompensasi juga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Semakin puas karyawan terhadap kompensasi yang diterimanya, maka akan semakin puas karyawan tersebut terhadap pekerjaannya. Begitupun sebaliknya, jika karyawan tidak puas atau kompensasi yang diperolehnya, maka mengakibatkan perputaran karyawan. Banyak karyawan yang berhenti dari pekerjaannya dan meningkatnya absensi. Untuk mempertahankan karyawan, terutama karyawan yang potensial dan berkualitas, pihak perusahaan perlu mengadakan desain ulang atas sistem kompensasi untuk menghargai karyawan yang telah memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, sistem kompensasi harus dibuat yang adil dan layak. Pertanyaan kedua, tujuan penilaian kerja. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi, di mana manajer akan menilai kinerja dari masa lalu seorang karyawan dengan menggunakan rating deskriptif untuk menilai kinerja, dan dengan data tersebut berguna dalam keputusan-keputusan promosi, demosi, terminasi, dan kompensasi. Yang kedua, tujuan pengembangan, di mana seorang manajer mencoba untuk meningkatkan kinerja seseorang di masa yang akan datang. Selanjutnya, manfaat penilaian kerja. Manfaat penilaian kerja yang pertama yaitu dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan kemauan para karyawan dalam bekerja. Yang ketiga, dapat meningkatkan pandangan secara luas mengenai tugas para karyawannya. Yang keempat, dapat meningkatkan pencapaian tujuan perusahaan. Pertanyaan ketiga, menurut saya sangat bagus karena dengan adanya pengembangan karir, baik pegawai yang bersangkutan dan juga pihak perusahaan bisa mengembangkan diri secara optimal, sehingga terjadinya peningkatan laba atau keuntungan untuk perusahaan tersebut. Pertanyaan keempat, faktor-faktor yang akan mempengaruhi penilaian kerja bagi karyawan? Yang pertama ialah kemampuan dan keahlian. Yang kedua, kepribadian atau karakter. Yang ketiga, motivasi kerja. Yang keempat, budaya organisasi. Yang kelima, keputusan
kepuasan kerja. Yang keenam, lingkungan kerja. 9, komitmen. 10, loyalitas. Pertanyaan kelima, motivasi dapat mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dalam memberikan output ke pekerjaan mereka. Motivasi dapat membuat kinerja karyawan menjadi lebih cepat dan maksimal. Motivasi dapat membuat karyawan selalu memberikan hasil usaha yang terbaik, dan motivasi dapat membantu mengembangkan diri masing-masing karyawan. Material motivation atau insentif material adalah motivasi yang bersifat materi sebagai imbalan atas prestasi seperti upah lembur, bonus, dan sebagainya. Sedangkan immaterial motivation adalah motivasi yang tidak berbentuk materi seperti penghargaan tertulis maupun pujian. Pertanyaan ketujuh, apa menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan perusahaan. Menurut Mangku Prawira, pemutusan hubungan kerja atau PHK ada dua jenis, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen. Pemutusan hubungan kerja sementara yaitu sementara tidak bekerja dan pemberhentian sementara. Sementara tidak bekerja, terkadang para karyawan butuh untuk meninggalkan pekerjaan mereka, sementara alasannya bermacam-macam. Dapat berupa kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan. Keadaan ini disebut juga dengan cuti pendek atau cuti panjang, namun karyawan tersebut masih memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki aturan masing-masing. Pemberhentian sementara memiliki alasan internal perusahaan, yaitu karena alasan ekonomi dan bisnis. Pemutusan hubungan kerja permanen ada 3 jenis, yaitu atrisi, terminasi, dan kematian. Pertanyaan ke-8, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UKK yang baru berlaku, pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut dapat diputus hubungan kerjanya, dan pemutusan hubungan kerjanya itu dianggap sebagai suatu pengunduran diri. Namun, pengusaha harus dapat memutuskannya setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan setelah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis, dan pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah. Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terhadap pemutusan hubungan tersebut, maka pekerja atau buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sebagai berikut. Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. 2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. 3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
4. Hal-hal lain termasuk uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pertanyaan Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja mengenai hak. Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Ada dua cara dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yaitu dengan melakukan bipartit. Jika ternyata dengan perundingannya bipartit tidak terselesaikan, maka tahap yang dipakai untuk menyelesaikan perselisihan adalah penyelesaian melalui tripartit, yaitu secara mediasi. Yeah, feel so hard like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Singing low while BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, di mana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perundingan kepada seluruh pekerja Indonesia, baik secara sektor formal maupun informal, dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. PKB adalah pedoman kerja sama antara pekerja dan perusahaan, di mana PKB akan membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah atau perselisihan dalam kerja. Selanjutnya, Serikat Pekerja (SP) atau Serikat Buruh (SB) adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh. Pertanyaan ke-11. Serikat pekerja dan hubungan industrial perlu mendapatkan perhatian serius oleh organisasi atau perusahaan. Sebutkan dan jelaskan manfaat yang diperoleh baik bagi karyawan maupun perusahaan. Serikat pekerja berkecenderungan lebih memihak pada perusahaan. Benarkah pertanyaan tersebut? Jelaskan. Jika ada perselisihan antara karyawan dengan perusahaan, sementara serikat pekerja tidak mampu memfasilitasinya, pihak-pihak mana saja yang perlu Anda libatkan dalam menyelesaikannya? Jelaskan. Yang pertama, hubungan industrial mendorong terciptanya ketenangan perusahaan dan bekerja, meningkatkan produktivitas dan produksi kerja, serta keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, apakah serikat kerja lebih berpihak pada perusahaan? Itu salah, karena tujuan utama serikat pekerja atau buruh adalah memperjuangkan, membela, serta melindungi hak pekerja atau buruh. Yang ketiga, jika serikat pekerja tidak mampu memfasilitasi perselisihan antara karyawan dan perusahaan, maka pihak-pihak mana saja yang perlu Anda libatkan dalam penyelesaiannya, yaitu pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan serta Menteri Ketenagakerjaan. Soal ke-12.
Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just bought the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing the green and I rock arenas, bringing the beats. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tit for dick, I let her lit. I had to dip, I'm off for fifth, I'm a rich now. I bought a whip, I paint the paint, it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Pelatihan dan pengolahan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan. Apa pentingnya pengembangan SDM? Setiap sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan atau dunia kerja dituntut agar bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas pekerjaannya baik secara daya saing perusahaan semakin besar. Pengembangan ini dilakukan untuk tujuan non-karir maupun karir bagi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Saya juga mempelajari tujuan dan fungsi pengembangan SDM, di mana fungsi pengembangan sumber daya manusia menurut Sudrajat Cahyono 2015 dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pengadaan tenaga kerja dan fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Selanjutnya, saya mempelajari mengenai perbedaan pengembangan dan pelatihan, di mana perbedaannya adalah pelatihan adalah proses pembelajaran bagi karyawan baru di mana mereka mengetahui tentang keterampilan utama dan yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Sedangkan pengembangan adalah proses pelatihan bagi karyawan yang ada untuk pengembangan menyeluruh mereka. Teknik pengembangan sumber daya manusia dibagi menjadi 5, yaitu rotasi jabatan, latihan instruksi pekerjaan, magang, coaching, dan penugasan sementara.